Halo teman-teman. Berjumpa di OYN Official. Hari ini untuk pertama kalinya saya akan mencoba berbagi sedikit pengalaman tentang karantina saya di ibu kota Jakarta. Ini merupakan karantina saya yang kedua kalinya di tahun 2021. Yang pertama dulu saya pernah karantina di bulan Januari, dan saat itu kebetulan saya karantina di hotel dan semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Dan sekarang di bulan November saya memilih karantina di hotel dan biaya saya tanggung sendiri. Karena pemerintah tidak lagi menanggung karantina untuk WNI, baik itu yang dalam kategori ASN, pelajar, PMI, maupun pelaut yang kembali ke tanah air. Sekarang semua untuk yang tidak berbayar atau gratis dipusatkan di Wisma Atlet atau di Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Hari ini pertanggal 3 November, masa karantina untuk pelaku perjalanan dalam negeri yang kembali ke Indonesia berubah lagi karena mengikuti perkembangan situasi kondisi COVID-19 di Indonesia. Yang saya tahu dulu sempat dari 6 atau 5 hari berubah jadi 8 hari, habis itu berubah lagi jadi 5 hari, dan sekarang menjadi 3 hari untuk yang sudah vaksin 2 kali, dan masih 5 hari bagi yang baru vaksin sekali. Sekali lagi saya update dapat informasi per tanggal 3 November 2021, masa karantina berubah menjadi 3 hari kalau sudah divaksin lengkap 2 kali. Dan aturan ini pun saya yakin akan berubah bisa setiap saat, karena saya pun sebenarnya baru tiba 2 hari yang lalu dan sudah 2 hari di hotel dikasih tahu bahwa masa karantina berkurang lagi sehari. Maaf, 2 hari jadinya 3 hari gitu. 3 hari. Yang menjadi bahan ulasan saya hari ini adalah perbedaan atau apa yang menjadi pertimbangan untuk memilih di Wisma Atlet atau di hotel. Untuk teman-teman para pelaut ataupun yang ASN ataupun pelajar yang kembali ke tanah air. Yang pertama, kalau di Wisma Atlet sudah pasti gratis, dan di hotel kita harus mengeluarkan biaya kita sendiri. Kedua, mengenai transportasi dari bandara ke Wisma Atlet atau biasanya memakai bus damri dari bandara ke Wisma Atlet. Sedangkan setelah selesai masa karantina, kalau dari Wisma Atlet kita harus mengeluarkan biaya sendiri mencari taksi ataupun Grab bagi yang melakukan perjalanan lagi ke daerah lain. Sedangkan bagi yang tinggal di seputaran
Jakarta, terus bisa langsung dijemput sama keluarga. Habis itu tentang pakaian kotor atau binatu. Kalau di hotel biasanya umumnya kita dikasih benefitnya adalah dapat 5 potong pakaian dalam sehari. Sedangkan di Wisma Atlet kita harus nyuci sendiri. Habis itu kalau makan sih pengalaman saya di Wisma Atlet, ini informasi dari teman yang sudah pernah di Wisma Atlet. Makannya di Wisma Atlet tidak akan kekurangan makanan, tapi kadang-kadang makanannya tidak diantar ke kamar, makanannya ditaruh di depan lift aja. Jadi salah satu teman yang sekamar bisa ngambilnya di depan lift. Kedua, kalau pilihannya di hotel, makanannya langsung diantar ke kamar. Kedua, masalah PCR test. PCR test sekarang dilakukan 2 kali. Pertama, langsung dilakukan di bandara. Kalau sudah hasilnya negatif, baru bisa ke hotel. Dan PCR test kembali lagi gratis untuk Wisma Atlet dan berbayar untuk yang memilih di hotel. Kedua, kalau di Wisma Atlet biasanya saya dari informasi teman katanya 1 kamar itu bertiga. Ya kalau dalam perjalanan pulang kebetulan teman berasal dari satu negara atau satu kapal, bisa kita memilih. Tapi kalau tidak, jadi kita bisa bergabung dengan orang lain yang mungkin kita tidak tahu dari mana, misal dari negara lain, maksud saya bekerjanya di negara lain gitu. Sedangkan di hotel kita bisa memilih sendiri, atau jika kita punya teman datang dari tempat yang sama, kita bisa berdua di kamar dan harganya kita bisa sharing. Itu aja sih teman-teman, pengalaman sedikit saya selama masa pandemi, pulang dalam masa pandemi. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita kembali ke kehidupan yang normal. Terima kasih.